Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Aprilia dengan NIM 190311100086 dari Program Studi Agroekoteknologi kelas C Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai acara 1, yakni dengan judul erosi yang diperbolehkan atau EDP untuk memenuhi ujian akhir praktikum dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Lahan. Baik, sebelum itu untuk pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian EDP atau erosi yang diperbolehkan, yang kedua ada metode pengukuran EDP, yang ketiga ada langkah kerja, dan yang terakhir ada perhitungan. Erosi yang diperbolehkan atau EDP merupakan jumlah tanah hilang yang diperbolehkan per tahun agar produktivitas lahan tidak berkurang sehingga tanah tetap produktif secara lestari. Dengan kata lain, erosi terbolehkan merupakan laju erosi yang tidak melebihi pembentukan tanah, sehingga dapat ditemukan suatu lapisan tanah atas untuk tempat pertumbuhan tanaman. Nah, secara umum, erosi yang diperbolehkan ini untuk kebanyakan tanah di Indonesia adalah 2,5 mm per tahun, atau setara dengan 25 ton per hektar per tahun untuk lahan perbukitan atau miring. Selanjutnya, kita memasuki metode pengukuran erosi yang diperbolehkan atau EDP. Nah, metode untuk mengukur erosi yang diperbolehkan yaitu dengan memperhitungkan ketebalan tanah minimum dan jangka waktu penggunaan lahan yang diinginkan. Kedalaman efektif ini menunjukkan kedalaman di mana perakaran tanaman masih bisa masuk ke dalam tanah. Kedalaman tersebut umumnya dibatasi oleh suatu lapisan penghambat, misalnya batu keras, padas, atau lapisan lain yang mengganggu atau menghambat perkembangan perakaran, yang diukur dalam sentimeter. Nah, kedalaman efektif ini dibedakan dalam 6 kelas, yaitu yang pertama ada kelas sangat dangkal sekali, dengan ukuran kurang dari 10 cm. Yang kedua ada kelas sangat dangkal dengan ukuran 10-30 cm. Yang ketiga ada kelas dangkal dengan ukuran 30-50 cm. Yang keempat ada kelas sedang dengan ukuran 50-100 cm. Yang kelima ada kelas dalam dengan ukuran 100-150 cm. Dan yang terakhir ada kelas sangat dalam dengan ukuran lebih dari 150 cm. Baik, ini merupakan tabel faktor kedalaman 30 subordo tanah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, untuk kelas regim kelembapan tanah, ini diantaranya yaitu yang pertama ada akuik yang berarti air. Nah, ini dijumpai pada tanah daerah rawa, pasang surut, di mana presipitasi lebih dari evapotranspirasi. Nah, yang kedua yaitu udik yang berarti lembab. Nah, ini dijumpai pada daerah dengan curah hujan merata dan cukup sepanjang tahun. Yang ketiga ada ustik. Nah, ini dijumpai pada daerah tropis dan subtropis dengan musim kering lebih dari 90 hari, tetapi tidak melebihi sampai 180 hari kumulatif. Nah, kandungan air terbatas tetapi masih tersedia untuk pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir ada xerik yang berarti kering. Nah, ini dijumpai pada daerah dengan iklim mediteran yang mempunyai musim dingin yang lembab dan sejuk, serta musim panas yang hangat dan kering. Kemudian, ini merupakan tabel ordo tanah yang bisa dilihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya ini merupakan rumus dari erosi yang diperbolehkan, yakni DE dikali FD dikali BI dikali 10 dibagi T. Dengan keterangan yaitu EDP merupakan erosi yang diperbolehkan, DE merupakan kedalaman efektif tanah dengan satuan milimeter, kemudian FD merupakan faktor kedalaman tanah, BI merupakan bobot isi tanah dengan satuan gram per centimeter kubik, dan T adalah umur guna tanah yaitu 300 tahun. Nah, selanjutnya untuk langkah kerja dari acara erosi yang diperbolehkan ini, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu ada cangkul, meteran, alat tulis, dan alat pendukung lainnya. Selanjutnya untuk langkah kerjanya yaitu yang pertama menentukan tempat pengamatan. Yang kedua, menggali tanah dengan cangkul sampai menemukan lapisan tidak tembus akar
lapisan kedap air, kerikil, batuan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mengukur kedalaman efektif tanah tersebut. Yang keempat, menentukan subordo tanah sesuai dengan klasifikasi USDA dan nilai faktor kedalamannya. Dan yang terakhir yaitu menghitung EDP atau erosi yang diperbolehkan dengan nilai BI sama dengan 1,2 kg per desimeter kubik. Baik, selanjutnya kita memasuki ke perhitungan. Berdasarkan hasil identifikasi di lahan, diperoleh kedalaman tanah sebesar 120 cm. Ini termasuk ke dalam kelas dalam, yaitu yang ukurannya 100 sampai 150 cm. Kemudian termasuk ke dalam subordo Ustert dengan faktor kedalaman 1,00, termasuk ke dalam kelas regim yaitu Ustik atau US, dan ordo tanah termasuk Vertisol atau ERT. Selanjutnya untuk perhitungannya yaitu tadi sudah diketahui untuk DE sebesar 120 cm jadikan mm menjadi 1200 mm. Untuk FD yaitu sebesar 1,00, untuk BI sebesar 1,2 kg per desimeter kubik, dan untuk T yaitu 300. Sehingga untuk hasil dari erosi yang diperbolehkan yaitu 48 mm per tahun. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.